Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, langit dan bumi adalah ciptaannya. Titahnya telah berlaku padanya, dan dia telah memilih makhluknya yang terbaik, Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Sahabat yang saya cintai, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ada tiga poin. Yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah jasad, yang ketiga adalah akal. Bahwa sesungguhnya ini sudah tayang di YouTube saya, ya kan? Iya, sudah tayang di YouTube yang ke 160 kali ya. Iya, ada 160. Kemudian ini sudah hampir mencapai 200. Mudah-mudahan doakan sampai 1000 nanti tayang supaya mengalahkan dukun-dukun yang tayang juga tuh, ya kan? Ada dukun-dukun. Bahwa sesungguhnya yang pertama, bahwa akal, ruh dan jasad ini mempunyai asupan. Setiap hari jasad manusia akan diasupi oleh makanan. Kenapa saya sampai sakit seperti ini? Karena makanan dan asupannya sekalipun halal nggak thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu menyusun ayatnya, dan Yohanes kullu mimma razaqnakum halalan thayyib. Wahai manusia, di awal bahwa Allah menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Ada makanan yang halal tapi tidak thayyib. Bagi kita makanan yang kita makan setiap hari itu tidak disiplin. Orang kita ini, bangsa kita termasuk. Ya, terima kasih Pak Kiai. Tidak seperti orang-orang yang di Timur Tengah. Mereka makan itu seragam. Sarapan pagi itu setiap pagi mulai dari tukang sapu sampai raja makannya roti bersama adas. Itu selama 2 tahun lebih. 2 tahun lebih saya makan seperti itu. Maka badannya saya bagus waktu itu. Badannya bagus, minumnya jam-jam ya. Minumnya jam-jam. Iya. Kadang minum teh manis juga dengan jam-jam. Bahkan mandinya pun kadang-kadang pakai jam-jam. Jadi kalau 20 liter dari Masjid Nabawi kita bawa pulang itu cukup buat mandi kita. Ya, setiap habis sholat isya kita bawa 20 liter itu. Itu umroh juga dulu zaman saya masih air jam-jamnya masih di bawah Ka'bah, belum ditutup. Zaman bahula itu. Zaman bahula. Sekarang udah ditutup. Kita mandi dan minumnya di sumur jam-jam betulan, bukan kayak sekarang. Kalau Pak Haji mungkin udah ditutup Pak Haji ya, udah ditutup. Saya masih ngerasain. Maka asupan badan ini itu betul-betul badannya sehat. Makanya rumah sakit di sana nggak terlalu banyak pasiennya, kecuali isinya orang umroh dan haji. Kenapa? Makannya disiplin. Saya kalau makan ikan itu hari Jumat, habis sholat Jumat. Kalau makan siang itu sama ayam, maka makan malamnya sama daging. Itu sudah terbiasa. Paginya, tapi memang model-model saya termasuk orang yang badut juga. Sebagaimana di pesantren gitu, nakalnya sampai dibawa ke Madinah. Iya. Kamu sarapan dengan Indomie, orang pada tertawa gitu ya.
Kalau di sini kita enggak. Hari ini makan nasi uduk, besok lontong, besoknya lagi bubur. Bagaimana enggak kita penyakitan gitu kan? Maka asupan badan kita itu harus dengan halalan thayyibah. Kemudian bagaimana akal kita juga mau benar gitu. Akalnya normal, bahwa akal itu asupannya dengan ilmu. Akal itu bagaimana dia bisa normal? Dia harus belajar ilmu. Minimal one day. One day one ayat, ya, one day one juz, itu minimal. Sehingga asupan akal kita enggak punya pikiran kotor. Ada tuh orang yang berpikir kotor, ya, enggak punya masa depan. Meskipun kita sudah tua gini, punya masa depan. Kenapa? Rasulullah SAW umurnya 53 tahun. 53 tahun ya? Ketika hijrah itu loh. Nah. 53 ya? Nah, 53. Umurnya 53. Itu mulai perangnya itu 53 itu Rasulullah. Semakin kesini semakin kuat perangnya. Maka kalau saya baru umur 66, itu perang Khandaq itu mau mulai itu. Baru mulai perang Khandaq. Belum apa-apa ini. 6 udah meninggal. 56. Udah meninggal. Saya 56 ini baru mulai perang Khandaq. Doain supaya bisa sampai 63 ya umurnya. Haji wada. Haji wada. Oh, madu apa susah udah betul. Ini dia. Herbal. Kalau Nabi 56 istrinya udah banyak, Sat. Waduh, ini yang berat ini. Ustaz, mohon maaf. Gak ada Ustaz saya. Itu sebutin sih. Ngaku dong. Cuma ngomongin doang. Udah jangan belakang-belakang. Cuma ngomongin doang. Sudah, waktunya sebentar lagi. Yang ketiga, bahwa ruh kita punya asupan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir. Zikir kita kadang orang zikir itu jangan sampai kayak orang umur-umur ya. Zikir itu kalau di kampung saya itu rata-rata orang seperti orang umur-umur. Saya juga nggak ngerti itu kalau di subuh di kampung saya itu di masjid atau di surau-surau suara speakernya itu nggak terdengar dengan jelas. Ini yang membuat hati kita sebenarnya tertutup. Apa sulitnya kita mengucapkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Saya pernah ditegur sama saya dulu. Saya dulu waktu pertama datang juga begitu. Budaya di Jakarta saya bawa ke sana. Bukan nggak saya bawa, saya pakai peci, pakai sarung, seperti orang sini lah gitu. Itunya nggak ditegur sama dia. Tapi ketika saya berzikir, hamdan, khalilda, dia bilang kamu benar nih, yang benar. Kalla, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Itu pertama ditegur. Kedua ketika tawaf, saya digandeng sama saya. Tahun berapa? 2003 Pak. Yang ketiga kali menuju Mekah. Itu datangnya dari Indonesia karena kenalnya juga di Indonesia. Saya hanya kenalnya di Indonesia, bukan kenal di sana. Ketika saya berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah kabulkanlah apa-apa kebutuhan saya. Itu dia bilang apa? Hamdan, khalli anta bidu'a lughati, dia bilang gitu. Iya. Tapi dia bilang, kamu berdoa pakai bahasamu sendiri. Akhirnya saya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah Tuhan, dia senyum. Dia senyum. Itu syekhnya senyum. Saya bilang ini, ya Allah, beri kesempatan kepada keluarga saya, anak dan cucu saya serta mantu saya untuk menghadap kepadamu. Terus dia tanya, apa yang kau doa? Mana qul tadi? Saya terjemahkan dengan bahasa Arab, dia ketawa. Dia senyum. Terus mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan
ada yang mengena sedikit saja, itu pahala buat saya nanti. Dan doakan saya mudah-mudahan saya terpilih menjadi anggota dewan, ya kan. Kalau saya dicalonkan, ya kan. Kalau nggak terpilih jadi anggota, jadi paling nggak wakil gubernur DKI Jakarta. Jadi aminin orang banyak. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.